Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara kekhusyukan dalam sholat memang bukanlah hal yang mudah. Hal ini dibuktikan dari salah satu kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang pernah gagal dalam memenuhi tantangan untuk sholat khusyuk dengan sempurna dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini diceritakan oleh Ustadz Muhsin yang kemudian diterjemahkan oleh Shahibul Ulum dalam buku Ali bin Abi Thalib. Salat khusyuk yang dimaksud ini adalah khusyuk dan sempurna mulai dari niat hingga salam tanpa terganggu dengan apapun. Kisah ini bermula saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah duduk-duduk di teras Masjid Nabawi bersama dengan para sahabat sembari menanti waktu sholat tiba. Di tengah hangatnya diskusi tersebut, datanglah seorang suku Badui dan hendak bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkara yang ditanyakan oleh orang suku Badui tersebut adalah soal sholat yang tidak khusyuk karena mencampur adukkan ibadah dengan pikiran soal dunia. Kemudian dia pun bertanya kepada Rasulullah mengenai cara serupa sholat dengan khusyuk. Pertanyaan orang Badui ini bisa jadi mewakili sebagian besar muslim lain yang berada jauh di lingkaran Rasulullah karena tinggal di pedalaman. Mungkin dari kalangan sahabat Muhajirin maupun Ansor. Belum sempat Rasulullah menjawab pertanyaan tersebut, Ali bin Abi Thalib juga hadir di sana berkata dengan tegas, "Salat yang seperti itu tidak akan diterima oleh Allah dan Allah tidak akan memandang salat seperti itu." Mendengar itu, Rasulullah pun kembali bertanya pada Ali. Pertanyaannya lebih kepada membuktikan perkataan yang disebut oleh Ali sebelumnya. "Wahai Ali, apakah engkau mampu mengerjakan sholat 2 rakaat karena Allah semata, tanpa terganggu dengan segala kesusahan, kesibukan, dan bisikan-bisikan yang melalaikan?" "Aku mampu melakukannya ya Rasulullah," jawab Ali dengan yakin. Tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah yakin bahwa sahabat-sahabat terdekat dari kaum Muhajirin maupun Ansor bisa melakukan sholat khusyuk kepada Allah semata, mengingat sehari-hari mereka sudah melihat dan mengikuti contoh nyata dari beliau. Meski demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak memberikan pelajaran berharga bagi orang Badui tersebut, sebab Islam adalah rahmatan lil alamin dan tidak eksklusif bagi lingkaran sekitar Rasulullah saja. Begitu mendengar kesanggupan Ali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meragukan sahabat lainnya bisa melakukan hal tersebut. Beliau pun mendambakan sedikit gangguan. Sebelum Ali mengambil air wudhu untuk bersiap menunaikan sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum padanya dan berkata, "Wahai Ali, jika engkau mampu melakukannya, aku akan memberikanmu sorbanku kepadamu. Engkau bisa memilihnya, yang buatan Syam atau Yaman." Sebagaimana diketahui, kedua sorban tersebut diketahui memiliki kualitas terbaik. Kemudian Ali pun bangkit dan mengambil wudhu. Setelahnya ia segera melakukan sholat 2 rakaat yang disanggupinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang hadir termasuk orang Badui tersebut hampir yakin bahwa Ali memperoleh hadiah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesudah Ali sholat, Rasulullah pun bertanya, "Wahai Abu Hasan dan Husain, bagaimana pendapatmu? Bisakah engkau mengerjakannya dengan khusyuk dan sempurna?" "Demi kebenaranmu ya Rasulullah," Ali pun dengan murung menjawab, "Sesungguhnya aku telah melakukan sholat pertama tanpa sedikit pun diganggu oleh kesibukan, kesusahan, dan juga bisikan apapun. Tetapi ketika berada pada rakaat kedua, aku teringat akan janji engkau dan aku membatilnya. Seandainya Rasulullah memberikan sorban Yaman itu, tentunya lebih baik daripada sorban Yaman itu. Demi hakmu ya Rasulullah," katanya lagi, "tidak seorang pun yang dapat mengerjakan sholat 2 rakaat dengan benar-benar murni karena Allah semata dan ingatannya selalu terfokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala."
Mendengar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan penuh kelembutan, "Wahai Abu Turab atau julukan Ali, sesungguhnya hal itu terjadi pula kepada yang lainnya. Sebab khusyuk itu diukur oleh sebatas kesempurnaan manusia. Terpenting, ketika pikiran terbawa pada urusan lain, cepat kembalikan pada salatmu lagi." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan lagi, dalam mengerjakan salat, memang hendaknya seakan-akan kita mampu melihat dan berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalaupun tidak mampu, asalkan ingat bahwa Allah melihat kita, itu sudah memadai. Melalui kisah ini, Rasulullah hendak menjelaskan pada umatnya bahwa meski sholat dengan khusyuk dan sempurna terkadang sulit untuk dilakukan, hal yang utama adalah bagaimana seorang muslim berusaha untuk mencapai kekhusyukan tersebut. Setelahnya, muslim bisa memanjatkan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, itulah saat Ali ditantang sholat dengan khusyuk dan sempurna oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat 5 waktu, yakni subuh, sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya adalah kewajiban yang harus dikerjakan oleh setiap umat muslim di seluruh dunia. Meskipun wajib, namun seringkali beberapa umat muslim melewatkan sholat subuh karena terbangun pada sholat subuh dan tidak sholat, dan akhirnya kesiangan. Menurut para ulama menjelaskan, ia harus menyegerakan sholat subuh walaupun kesiangan karena tidak ada kafaroh atau denda pengganti berupa bayar sedekah. Jadi apabila seseorang bangun kesiangan dan telah habis waktu subuh, maka segeralah berwudu dan sholat subuh, tidak boleh ditunda. Itu hukum yang pertama. Hukum yang kedua, apabila karena lalai sengaja atau begadang menunda sholat, berarti hukumnya salah dan berdosa. Maka ia harus minta ampun kepada Allah dan beristighfar sebanyak-banyaknya dan menghilangkan kebiasaan buruk tersebut. Sebagai muslim yang baik, hendaknya seseorang melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Dan berikut adalah keutamaan orang yang melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Di antaranya yang pertama adalah sholat tepat waktu adalah amalan yang terbaik dan utama. Yang kedua, amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mencegah dari api neraka. Keempat, sujud dalam sholat menaikkan derajat seseorang. 5. Memperbanyak sujud dalam sholat akan menemani Rasulullah di surga. Keenam, sujud dalam sholat mendekatkan seorang hamba dengan Allah. Badannya sehat dan dijaga oleh malaikat. Kedelapan, Allah akan melembutkan hati. Semoga yang saya sampaikan memberi manfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.